Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Tunjung Wahyu Widayati selaku dosen pada mata kuliah Kimia Fisika. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Amanda Putri Wijayanti dengan NIM 121230032 dari kelompok 8 pada mata kuliah Kimia Fisika kelas TKB. Pada kesempatan kali ini dengan materi chemical equilibrium, saya akan memaparkan terkait tugas review yang telah diselesaikan. Baik, untuk tujuan dari review ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai perkembangan dalam produksi asam sulfat pada proses kontak. Tinjauan ini akan berfokus pada optimalisasi kondisi reaksi, peningkatan efisiensi katalis, perbaikan teknik absorpsi SO3, dan pengurangan kehilangan SO2. Selain itu, akan dieksplorasi kemajuan teknologi terbaru serta inovasi yang bertujuan memaksimalkan hasil H2SO4, serta membahas potensi area penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam aplikasi industri. Pembuat materi yang akan saya bawakan adalah pembuatan H2SO4 dengan metode kontak proses. Oke, jadi di sini apa itu H2SO4? Asam sulfat atau H2SO4 adalah cairan yang tidak berwarna, berminyak, padat, sangat reaktif, dan dapat larut dengan air dalam semua proporsi. Panas itu timbul ketika asam sulfat pekat dicampur dengan air, dan sebagai tindakan pencegahan keamanan, asamnya harus dituangkan ke dalam air dan bukan airnya yang dituangkan ke dalam asam. Asam sulfat anhidrat 100% adalah cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, berat, dan berminyak, dan memiliki titik didih 338 derajat Celcius dengan penguraian menjadi 98,3% asam sulfat dan sulfur trioksida. What is oleum? Jadi oleum adalah kelebihan sulfur trioksida yang dilarutkan dalam asam sulfat. Sebagai contoh, 20% oleum adalah campuran dari 20% sulfur trioksida dan 80% asam sulfat. Asam sulfat akan melarutkan sebagian besar logam dan asam pekat, akan mengoksidasi, mengeringkan, atau mensulfonasi sebagian besar senyawa organik yang terkadang menyebabkan hangus. Sejarah pembuatan H2SO4. Oke, proses pembuatan asam sulfat mengalami evolusi yang signifikan sejak metode tradisional hingga metode modern yang lebih efisien. Berikut merupakan sejarah perkembangan asam sulfat dari proses bilik atau Camber proses pada tahun 1746, dan yang kedua ada pengembangan kontak proses pada abad ke-19. Proses bilik Camber atau Camber proses. Proses bilik merupakan metode industri pertama yang digunakan untuk produksi asam sulfat secara besar-besaran. Pada proses ini pertama kali dikembangkan oleh John Roebuck di Inggris pada tahun 1746. Di metode ini menggunakan ruang atau bilik besar yang terbuat dari timbal, di mana campuran sulfur dioksida, oksigen, dan H2O direaksikan dengan nitrogen oksida sebagai katalis. Proses yang terjadi itu ada dua tahap. Yang pertama ada pembakaran belerang atau pirit FeS2 untuk menghasilkan gas SO2, dan yang kedua ada reaksi SO2 dengan oksigen dan nitrogen oksida dalam bilik berisi air untuk menghasilkan asam sulfat encer, sekitar 70-80%. Oke, pada proses bilik ini mempunyai keterbatasan. Di antaranya yang pertama ada kapasitas produksi yang terbatas. Yang kedua itu sulit untuk menghasilkan asam sulfat dengan konsentrasi yang tinggi. Biasanya tuh dihasilkan di bawah 78%. Pada proses ini itu memerlukan ruang yang sangat besar dan peralatan dari timbal yang mahal dan sulit dirawat.
Dan penggunaan nitrogen oksida sebagai katalis itu juga menambah biaya produksi menjadi lebih mahal. Yang kedua, ada pengembangan kontak proses pada abad ke-19. Pada pertengahan abad ke-19, kebutuhan akan asam sulfat yang lebih murni dan lebih pekat itu meningkat seiring dengan perkembangan waktu. Dan seiring dengan perkembangan industri kimia, kebutuhan untuk asam sulfat pekat dalam produksi pupuk, bahan kimia, dan eksplosif. Kontak proses ini dikembangkan oleh seorang ahli kimia bernama Frank Green Phillips pada tahun 1831. Proses ini merupakan inovasi yang besar karena memungkinkan produksi asam sulfat dalam jumlah besar dengan konsentrasi yang tinggi hingga 98%. Adapun tahapan dalam kontak proses untuk yang pertama produksi SO2. Sama seperti dalam chamber proses, belerang pirit itu dibakar untuk menghasilkan gas sulfur dioksida. SO2 itu dioksidasi menjadi sulfur trioksida dengan bantuan katalis vanadium pentoksida atau F2O5 pada suhu tinggi. SO3 kemudian dilarutkan dalam asam sulfat pekat untuk membentuk oleum yang kemudian dapat dicampur dengan air untuk menghasilkan asam sulfat pekat. Nah, keunggulan pada kontak proses itu yang pertama ada efisiensi yang tinggi. Jadi dalam mengubah SO2 menjadi SO3 dengan katalis V2O5. Dapat menghasilkan asam sulfat dengan kemurnian yang tinggi dan konsentrasi yang tinggi juga, yaitu sekitar 98%. Lebih ramah lingkungan dan hemat energi dibandingkan proses bilik karena tidak memerlukan nitrogen oksida sebagai katalis. Dan lebih sesuai untuk skala industri yang besar yang dibutuhkan dalam sektor manufaktur modern. Oke, jadi dengan ditemukannya kontak proses bilik ini secara bertahap ditinggalkan karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan industri modern akan asam sulfat pekat dan produksinya yang lebih besar. Pada awal abad ke-20, kontak proses ini menjadi standar global untuk memproduksi asam sulfat. Kesimpulannya, pada perkembangan dari proses bilik menuju kontak proses, itu mencerminkan kemajuan teknologi yang memungkinkan produksi asam sulfat lebih efisien dalam skala yang lebih besar dan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Hal ini juga berperan besar dalam revolusi industri dan pengembangan sebagai sektor industri modern yang sangat bergantung pada asam sulfat. Pembuatan asam sulfat dengan proses chamber atau proses bilik ini melibatkan oksidasi sulfur menjadi sulfur dioksida oleh oksigen. Oksidasi ini lebih lanjut dari sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida dengan nitrogen dioksida dan akhirnya hidrolisis sulfur trioksida. Oke, sekarang aku mau ngejelasin tentang konteks proses H2SO4 dengan bahan baku FeS2. Untuk tahap yang pertama, itu ada tahap pembakaran atau pembentukan SO2. Nah, bahan baku yang digunakan ini adalah FeS2 yang merupakan mineral sulfida besi. Pada tahap pertama, FeS2-nya itu dibakar di dalam aliran udara panas untuk menghasilkan gas sulfur dioksida atau SO2 dan gas buang lainnya tentunya. Reaksi kimia yang terjadi adalah 4 FeS2 ditambah 11 O2 menghasilkan 2 Fe2O3 plus 8 SO2. Nah, di sini itu FeS2-nya dioksidasi menjadi besi oksida atau Fe2O3 dan gas sulfur dioksida atau SO2. Reaksi ini bersifat eksotermik yang berarti menghasilkan panas. Oke, untuk selanjutnya ada pembersihan gas SO2. Jadi gas SO2 yang dihasilkan tadi biasanya itu masih mengandung kotoran kayak debu, arsenik, dan gas pengotor lainnya. Oleh karena itu, gas SO2 itu perlu dimurnikan atau dibersihkan melalui beberapa tahap seperti kayak penyaringan, pencucian dengan air, dan lain sebagainya. Nah, eh, pembersihan ini itu mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa katalis pada tahap berikutnya itu tidak terkontaminasi oleh eh, kotoran atau gas pengotor lainnya.
Untuk yang tahap selanjutnya adalah tahap konversi, pembentukan SO3. Jadi, gas SO2 yang telah dibersihkan tadi itu dimasukkan ke dalam reaktor konverter yang berisi katalis vanadium pentoksida atau V2O5 pada suhu sekitar 450 sampai 600 derajat Celcius. Nah, di dalam konverter ini SO2-nya itu dioksidasi lebih lanjut menjadi sulfur trioksida atau SO3. Reaksi yang terjadi itu 2SO2 plus O2 itu, reaksi bolak-balik, menghasilkan 2SO3. Nah, reaksi ini tuh juga reaksi eksotermik dan kesetimbangan kimianya, itu terjadi dipengaruhi oleh suhu, tekanan, serta keberadaan dari katalis V2O5. Nah, untuk mencapai konversi yang maksimal, konverter itu biasanya dibagi menjadi beberapa tahapan dengan pendinginan antara tahapan. Oke, untuk yang terakhir adalah absorpsi, pembentukan H2SO4. SO3 yang tadi dihasilkan itu dimasukkan ke dalam menara absorpsi, di mana ada gas SO3 yang diserap oleh asam sulfat atau H2SO4 yang sudah ada. Nah, hasil dari absorpsi ini adalah asam sulfat yang lebih pekat atau dikenal sebagai oleum, H2S2O7. Dengan reaksi SO3 plus H2SO4 menghasilkan H2S2O7. Nah, oleum ini kemudian dilarutkan dengan air untuk menghasilkan asam sulfat dengan konsentrasi yang diinginkan. H2SO2O7 plus H2O menghasilkan 2H2SO4. Oke, tahap yang terakhir, setelah tahap absorpsi, asam sulfat yang dihasilkan itu dipisahkan dari zat pemotor yang tersisa, didinginkan dan disimpan dalam tangki penyimpanan khusus. Nah, ini terdapat kesimpulan reaksi secara keseluruhan di mana terdapat pembakaran FeS2, oksidasi SO2 menjadi SO3, absorpsi SO3 oleh H2SO4 yang tadi udah dijelaskan, dan pembentukan H2SO4. Oke, mungkin kesimpulan akhir yang bisa ditarik adalah kesetimbangan kimia dalam proses kontak untuk pembuatan asam sulfat terjadi pada tahap kedua, yaitu saat gas sulfur dioksida tahap kedua. Nah, saat gas sulfur dioksida itu bereaksi dengan oksigen. Ini. Gas sulfur dioksida itu bereaksi dengan oksigen untuk membentuk sulfur trioksida atau SO3 di hadapan katalis. Nah, reaksi ini adalah reaksi utama dalam proses kontak yang melibatkan kesetimbangan kimia materi awal pada kelompok kami, yaitu chemical equilibrium. Nah, untuk penjelasannya, reaksi kesetimbangan dalam proses kontak ini adalah 2SO2 plus O2, maksudkan reaksi bolak-balik 2SO3. Nah, panas ini bersifat eksoterm, tadi yang sudah saya jelaskan, artinya reaksi ini akan melepaskan panas ketika si SO2 ini bereaksi dengan O2 untuk membentuk SO3. Nah, reaksi keseimbangan berarti bahwa ada dua arah reaksi yang terjadi secara simultan. Yang pertama ada reaksi maju. Reaksi majunya itu pembentukan dari SO3, pembentukan SO3 dari SO2 dan O2. Dan ada reaksi balik. Reaksi baliknya itu untuk penguraian SO3 kembali menjadi SO2 dan O2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.